Halo, selamat siang Sobat Jalan-Jalan. Jumpa dengan aku, Vanessa Louis. Kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama kakak cantik di sebelah aku satu ini. Kalian bisa kenalin diri dulu ke Sobat Jalan-Jalan di sana yang nonton. Halo, kenalin aku Irin dari Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Oke, makasih. Ternyata kita satu teman ya, satu universitas yang sama, cuman kampusnya beda. Iya. Kira-kira Kak Irin kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja sih? Mungkin sibuk kuliah aja sih. Sibuk sama kuliah aja. Ikut organisasi. Oh, ikut organisasi juga. Waduh, saya agaknya nggak ikut ya. Aku denger sih Kak, kalau kakak ini suka kayak ngedit vlog ataupun juga ngevlog gitu, emang bener ya? Iya, benar-benar. Emang itu merupakan hobi atau passion atau gimana? Hobi, dan kayak menurutku dari vlog itu jadinya bisa ngasih cuan juga dari WM jadi content creator. Oh, sekarang jadi content creatornya WM berarti? Iya. Oh, wow. Terus itu vlognya di-upload di YouTube kah atau Lebih ke TikTok. Oh, jadi bikin vlognya di TikTok gitu. Berarti lebih banyak pasar di TikTok daripada di YouTube. Iya, di TikTok. Oh, oke. Berarti kakaknya emang suka vlog tentang apa nih kira-kira? Kebanyakan di TikTok itu kontenku isinya jalan-jalan sih, kayak mini vlog gitu. Oke, jadi kayak traveling ke tempat-tempat yang kalian suka gitu ya. Kira-kira ini kan abis ini kita kan udah akhir tahun gitu ya. Jadi mungkin kakak punya rencana nggak sih untuk liburan akhir tahun, mungkin kemana gitu? Rencananya sih akhir tahun mau pulang kampung, karena aku dari luar Surabaya. Iya. Dari mana? Dari NTT. Jadi liburannya pulang kampung aja? Kampung aja. Nggak ada rencana mau kemana gitu? Kan maksudnya pulang kampung, tapi di sana kan destinasi wisatanya juga banyak. Oke, paham. Kalau misalkan lagi pulang kampung nih, kakak punya destinasi favorit atau tempat favorit yang sering banget didatengin gitu? Kalau yang pasti sih pantai ya, karena di sana kan ya kemana-mana paling dekat sama pantai. Oh, jadi tempat tinggal kakak tuh deket sama pantai gitu? Pantai apa kak kalau boleh tahu? Banyak sih. Kalau di sana ada pantai Batu Putih, Selanjar. Iya. Aku nggak pernah denger sih kak, tapi mungkin kakak nanti bisa nge-share ya sama teman-teman di boleh. Sahabat Jalan-Jalan ini. Kalau misalkan ke pantai gitu, emang suka ke pantai atau ya pengen aja gitu ke pantai gitu? Ya suka, sama kalau emang nggak ada kegiatan ya pasti tujuan akhirnya ke pantai. Oh, emang tujuan akhirnya emang harus banget ke pantai gitu ya? Soalnya atau mungkin ada tempat lain selain pantai gitu? Banyak sih sebenarnya. Kalau di tempatku tuh banyak, kayak ada pantai, ada pegunungan juga banyak, terus air terjun juga. Cuman yang aksesnya paling gampang ke pantai. Oke. Dan sangat banyak pilihannya, jadi nggak bosan. Kalau dari kakak sendiri, daya tariknya pantai itu kenapa? Apa yang menjadi daya tarik sehingga kakak itu lebih sering ke pantai daripada ke tempat-tempat yang lain? Kalau aku seneng aja ke pantai, karena kalau di pantai kan lebih enjoy kayak main pasir. Bener. Terus kan pantai-pantai di sana juga bagus-bagus kan, pasirnya putih, terus pemandangannya juga beda-beda gitu. Jadi ya selalu suka ke pantai. Terus kalau di pantai di NTT gitu, sistemasi masuknya gimana? Apakah berbayar atau gratis atau gimana? Kalau sejauh ini ya di tempatku itu nggak ada biaya masuknya, nggak ada biaya parkirnya, cuman kita hanya bayar untuk biaya tempat duduk kita gitu aja. Oh, jadi ya hampir sama kayak di Bali, cuman di Bali kan harus bayar parkir dan segala macem. Kalau di pantai gitu ada orang yang berjualan atau gimana gitu? Oh ya, kalau di sana tuh tergantung aksesnya ya. Kayak misalnya pantai yang masih dekat sama kota itu banyak penjual UMKM gitu. Tapi kalau misalnya yang aksesnya jauh ya mau nggak mau kita harus bawa bekal sendiri. Oke, di pantai-pantai gitu tuh kayak banyak spot footage gitu ya kak ya? Untuk foto, untuk nge-vlog. Terus biasa kalau kakak nge-vlog gitu di pantai juga? Random sih, tergantung kayak waktu itu destinasinya kemana gitu, nggak selalu tentang pantai kok. Berarti pernah bikin vlog selain di pantai? Nah, di mana aja tuh kak? Waktu itu ke NTT, ke Lembata, itu ke gunung juga, tapi dari dekatnya gunung itu ada pantainya juga, jadi ya tetap kayaknya emang hobi banget di pantai gitu ya, emang suka ke pantai gitu ya anak. Kalau akhir tahun nih kak, kan akhir tahun ini bau-baunya tuh katanya rawan hujan gitu. Kakak pernah nggak sih liburan dan tepatnya di pantai, apalagi kakak kan suka pantai gitu, terus tiba-tiba hujan gitu, pernah nggak sih?
pernah sering-sering banget. Terus kalau udah kayak gitu kakak gimana? Pulang ke rumah atau lanjut aja di pantai nyantai gitu? Kalau aku sama keluarga aku biasanya kalau hujan tuh malah kita makin seneng karena kalau misalnya hujan mandi di pantai gitu, pantainya air lautnya kan jadi hangat. Oh iya, betul, vibes-nya juga enak banget gitu. Iya sih benar. Terus kalau liburan nih kan kita pasti butuh persiapan nih kak. Kira-kira kakak butuh persiapan apa aja sih untuk mungkin traveling, apalagi di luar Surabaya juga? Itu mungkin boleh di-share. Kalau untuk itu sih yang pastinya persiapan budgetnya sama kita harus nentuin dulu destinasinya nanti mau kemana aja. Jadi kayak budgetnya kita itu bisa kita sesuaiin gitu sama tujuan kita. Oke. Kakak kalau ngatur budgetnya gimana? Apa diatur dari rumah dulu gitu? Atau di tempat baru diatur dulu atau nanti ikut flow aja gitu? Kalau aku sih lebih ke prepare dulu dari rumah atau dari sebelum pergi karena kan biar nggak boncos juga kan. Kalau misalnya dari tempatnya baru keluar aturnya boncos. Jadi ada ya rencana tersendiri lah untuk budgetingnya gitu ya. Mungkin kakak bisa kasih tips and trick nih buat sobat halan-halan di rumah yang nonton. Kira-kira akhir tahun itu apa aja sih yang mau dipersiapkan untuk liburan, terus budgetingnya harusnya gimana, terus mungkin ada rekomendasi tempat-tempat wisata di NTT yang mungkin kakak tahu bisa di-share ke sobat halan-halan. Kalau dari aku sih sejauh ini yang pastinya kita harus persiapan budgetnya dulu, tapi tergantung destinasinya juga. Kalau misalnya emang destinasinya jauh kayak aku ya misalnya keluar NTT gitu kan pasti harus ada persiapan buat transportnya. Jadi kita harus pikir dari mulai transport, terus habis itu biaya akomodasinya. Tapi kalau misalnya ada rumah kan enak. Tapi kalau misalnya untuk sobat-sobat halan-halan ya, kalau untuk sobat halan-halan kan pastinya keluar kota kan pasti butuh biaya akomodasi. Jadi pasti butuh prepare biaya yang besar. Terus selain itu juga jadi pertimbangan lokasinya. Kalau misalnya ke luar NTT mungkin nggak masalah ya kalau macet. Tapi kalau misalnya seputaran kota-kota besar kan pastinya macet. Jadi kayak harus tepat juga pemilihan harinya biar nanti kayak liburannya enjoy. Itu sih dari aku. Kalau mungkin ini terakhir ya kayak tempat rekomendasi yang mungkin bisa di-share ke sobat halan-halan tuh kemana aja sih kak di NTT? Ya karena aku dari NTT dan menurutku di sana tempatnya sangat bagus. Jadi kayak teman-teman juga kalau misalnya bosen kayak jalan-jalan di kota mungkin cuma bisa lihat mall atau lihat city life ya kata orang-orang. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari vibes yang baru, teman-teman bisa banget ke NTT karena di NTT itu banyak destinasi-destinasi yang orang-orang belum tahu dan kayak teman-teman bisa explore sendiri juga atau bisa ikut dari tour travel mungkin kalau misalnya teman-teman nggak ada siapa-siapa di NTT gitu. Oke, keren banget emangnya kakak satu ini. Dia tuh aku baru kenal sama dia, tapi aku udah merasa banyak banget informasi yang diterima dari kakak Irin. Aku jadi serasa ngomong sama profesional gitu loh, karena teman-temanku jarang ada yang dari luar kota sejauh NTT gitu loh. Oke, sobat halan-halan, terima kasih banyak udah hadir dan nonton video episode kami kali ini. Semoga apa yang di-share sama Kak Erin bisa bermanfaat juga. Kalian juga punya rekomendasi destinasi untuk liburan di akhir tahun ini. Sekian, aku Vanessa Luis pamit undur diri. Bye-bye!